Oke, selamat siang ya. Jadi ini video kali ini membahas mengenai banyak kan orang ya selalu mencari bohlam dengan watt yang besar, besar, besar. Padahal di situ ada sisi tipu menipunya dengan watt besar. Ya, saya mau ngomong watt besar belum tentu terangnya besar. Ya, jadi Anda nonton berulang-ulang video saya ini kalau Anda belum paham. Ya, di depan saya ini ada satu buah LED. Ini LED sudah rusak, tetapi drivernya masih jalan. Jadi masih berfungsi dengan baik drivernya. LED-nya yang rusak adalah chipnya. Ya, LED-nya yang mati adalah chipnya. Jadi chipnya meredup. Chipnya LED-nya meredup jadi tidak bisa menghasilkan cahaya. Tapi driver masih berfungsi dengan normal. Ya. Jadi Anda mencari bohlam wattnya besar, tapi outputnya juga mesti besar. Jadi outputnya itu mesti besar, maksudnya adalah cahaya yang dihasilkan mesti juga besar. Watt besar, cahaya besar. Nah, karena orang Indonesia suka watt besar, dibikinlah driver wattnya sebesar-besar mungkin. Jadi supaya Anda beli, diukur menggunakan wattmeter, oh ya besar. Ya, Anda tahu dong namanya pabrikan buatan Cungkuo kan paling pinter memanipulasi data, ya seperti itu. Nah, makanya untuk Anda yang pencinta watt besar, harus hati-hati. Watt besar kadang-kadang terangnya tidak juga terang banget, gitu ya. Nah, kita mau buktikan di sini. Ya, jadi watt gede belum tentu mewakili terangnya. Nah, kita akan buktikan. Ini sebagai barang demo, ini adalah bohlam merek Lumax. Ini Lumax adalah bohlam temennya Automax zaman dulu, satu sampai 1,5 tahun lalu yang kita jual. Ya, dan bohlam ini bermasalah, mati. Makanya kita sudah tidak menjual merek Automax atau merek Lumax. Ya, karena itu bohlam tidak awet, ya. Nah, ini kebetulan bohlamnya rusak, tetapi driver dan kipas masih jalan. Jadi driver masih nyala dengan baik. LED-nya juga sebenarnya masih nyala, tetapi karena chipnya rusak, jadi dia meredup. Ya, nah ini kita demokan. Memang dia sekitar 13 watt ya, kalau barangnya baru adalah 13 watt, 15 watt. Nah, ini bohlam sudah meredup. Anda lihat, kelihatan kan chipnya ya meredup. Ini tidak terang sama sekali. Tetapi wattnya Anda bisa lihat sama, tetap 13 watt. Ya. Jadi ini bohlam tetap 13 watt, tetapi output cahayanya ya tentu parah kalau begini meredup. Ya. Jadi Anda sebagai pencari bohlam yang terang bukan hanya berbicara watt, ya, tapi harus berbicara outputnya berapa. Jadi sama seperti Anda punya mesin mobil atau Anda beli motor. Motor tersebut 250 cc mesinnya, tetapi Anda juga harus tahu outputnya dia berapa. Dengan satuan, oh si motor itu bisa menghasilkan 60 HP. Misalnya seperti itu, atau 50 HP. Jadi 250 cc 50 HP. Jangan motornya 250 cc tapi cuma 20 HP. Cc-nya gede tapi HP-nya kecil. Sama juga, nggak bisa ngebut itu motor. Nah sama dengan lampu ini, wattnya gede, tetapi output cahayanya kecil. Terang tidak hasilnya? Tidak terang. Jadi saya mengedukasi Anda sebagai warga Indonesia nih, banyak sekali yang Pak, bohlam 30 watt Bapak, yang Bapak jual terang nggak? Kalau 30 watt itu real, dan outputnya maksimal, itu terang. Yang menjadi masalah adalah, bohlam itu kalau wattnya 55 watt, hanya dibaca oleh driver 50, tetapi outputnya lux, output cahayanya berupa satuannya lux yang kita bisa ukur dengan alat ukur saya di depan ini, sebanding enggak gitu loh dengan yang wattnya besar. Jadi banyak tipu menipu, ya, banyak tipu menipu soal watt. Pabrikan pinter sekali membuat watt yang besar-besar. Supaya kenapa? Supaya Anda beli, diukur menggunakan wattmeter. Wih, bohlam ini 50 watt loh, gue bakal beli nih. Ya, kenyataannya 50 watt itu outputnya cahayanya keluarnya nggak maksimal, padahal redup gitu ya. Jadi Anda harus paham omongan saya. Kalau Anda nggak paham, Anda silakan replay dari awal.
Jadi ya kesimpulannya satu, Anda harus beli bohlam yang wattnya besar, betul. Outputnya juga harus besar. Jangan wattnya besar tetapi outputnya kecil. Ya, seperti itu. Kedua, jangan beli bohlam yang ngedrop. Awalnya gede, memang diukur pakai wattmeter, tetapi setelah nyala 10 menit cahayanya turun atau wattnya turun. Nah, itu juga tidak baik. Ya, jadi paham ya, bohlam ini saya juga sudah nggak punya barunya, tetapi kalau ada barunya kita akan buktikan. Tapi memang saya ada ini review tentang bohlam ini. Anda bisa lihat di YouTube saya 1,5 tahun yang lalu. Tadi saya juga sudah melihat, ngecek bohlam ini barunya memang sekitar 13-14 watt. Nah, baru itu 13-14 watt diukur menggunakan wattmeter, luxnya sekitar 1000-an kalau nggak salah. Anda bisa nonton di YouTube saya sebelumnya 1,5 tahun yang lalu ada. Anda bisa search tentang bohlam Lumax H27. Nah, ini bohlam Lumax ini H27 ya. Ini bohlamnya sudah mati, bukan sudah mati, sudah meredup LED-nya. Nah, meredup LED-nya tetapi diukur wattnya tetap 13,6 watt tetapi output cahayanya nggak ada. Tuh, redup ya. Jadi jangan sampai Anda tertipu. Watt gede tetapi output cahayanya tidak keluar gitu ya. Nah, itu Anda harus hati-hati. Nah, kita mau bahas sekalian soal kipas. Kipas ini kencang. Jadi ada orang bilang ke saya, "Pak, kenapa sih LED yang Bapak jual kok kipasnya nggak ada suaranya? Kok kelihatannya kipasnya lambat sekali? Apa dia ada speednya atau dia ada kecepatannya?" Jadi kipas itu cepat atau tidak itu bukan dari suara sebenarnya. Ini kan suaranya berisik nih, tapi saya nggak tahu denger nggak di kamera karena ini di cuaca lingkungan sini sedang hujan mendung. Ya, nah kipas itu diukur harus dengan alat yang namanya tachometer. Nah, output cahaya ini harus diukur dengan alat yang namanya luxmeter. Di depan sini ada luxmeter, saya sudah banyak menggunakan alat luxmeter ini. Anda bisa nonton di video-video saya sebelumnya, saya tidak bahas lagi ya karena udah banyak. Nah, kita yang akan kita bahas adalah menggunakan alat yang namanya tachometer. Nah, alat tachometer ini di sini ada kipas. Nah, kita akan arahkan aja nih. Nah, ini akan terbaca berapa. Ya. Kecepatannya berapa. Ya. Kecepatan kipas ini 13.500. Ya. 13.000 nih. Kenapa dia kipasnya bisa cepat mutarnya? Karena si driver tidak membebani ke LED. Jadi LED-nya udah rusak, jadi ringan beban di LED-nya, jadi setrumnya kepakai semua ke kipas. Nah, makanya kipasnya cepat. Tetapi kalau LED-LED beginian normalnya itu kecepatannya hanya sekitar di bawah 5.000 ya. Karena ini LED-nya sudah redup, makanya kita ukur kencang banget nih. Karena beban di lampunya udah nggak ada, karena setrumnya nggak ada ke depan ke LED, tapi dipakai di kipas, makanya kipasnya kebanyakan setrum jadi dia kencang ya. Tetapi kalau LED-LED beginian umumnya saya sudah ngecek sekitar 3.000 4.000-an ya. Nah, di sini ada bohlam Automax, kita akan coba deh karena ini Automax-nya masih normal ya. Sebentar saya silau kalau begini ya. Silau banget bro, mata rusak jadi kita nggak bisa, namanya kita halangin. Kita tutup. Nah, kita tutup ya. Jadi mata nggak rusak, juga Anda nonton juga enak mungkin. Tuh, kipasnya hanya 1000 RPM-nya. Tuh, 1100 doang.
Malah sekarang cuma 400-an. Rendah sekali ya kecepatan RPM-nya. Payah dong. Rp2.000. Hanya 2.000 itu. Ya, RPM-nya hanya 2.000. Rendah, makanya saya udah bilang kalau LED yang levelnya di bawah 3.000 tuh. Ini agak sulit memang karena dia ada grill, ada tertutup ini. Jadi tempatnya agak terbuka, apa tertutup. Jadi kalau ini kan terbuka nih, lebih enak. Nah, ini kan karena barang memang buat demo-demo bagaimana kalau kita bongkar aja gitu ya. Aduh, silo kaget. Kita bongkar aja, kita praktek gitu ya. Jadi buat Anda paham. Jadi LED bagus itu ya harus dilihat juga dari pendinginannya. Kalau pendinginannya ini nyangkut di sini nih. Ntar saya buka. Nah, ini udah terbuka. Ya, jadi kita di sini mengedukasi Anda karena ada orang customer saya katanya penonton saya dia komplain, Bos Jungki kok udah nggak pernah edukasi, dia bilang jualan terus nih bro laku ya jadi udah nggak mau edukasi males ya bro atau gimana nggak ada waktu. Nah kita bukan yang nggak mau ya, sabar bro satu persatu bro. Jadi ya memang hobi saya main di lampu ya kita edukasi Anda nih. Jadi saya menjual LED itu ya banyak orang yang mengeluh mahal atau mengeluh ya kalau barangnya bagus sesuai dengan kualitasnya ya ada harga ada kualitas lah ya. Kita pasti testing pakai lux meter, pakai watt meter, pakai RPM meter. Ini pelan-pelan saya buka ya. Dulunya saya tidak mau membuka, saya menggunakan alat apa aja untuk dites. Saya tidak mau. Tetapi ya sekalian kita bikin konten lah ya. Kita sharing satu persatu, kita buka. Ya, sekitar 3.000 tuh, kelihatan nggak? Sulit nih. Karena dia nggak boleh ada cahaya bocor dari belakang. Kalau ada cahaya bocor dari belakang, dia 8.000 ya, 3.000 tuh. Panas banget bro. Ya, kadang bisa 8.000, kadang bisa 3.000. Nah, ini harus dicek juga nih yang benar. Tapi setahu saya kalau kipasnya yang LED-LED biasa itu 3.000, ya 3.000 4.000 di bawah 4.000. Tapi kalau yang dia mengaku high speed biasanya masih bisa di bawah 10.000 ya.
8 ribuan nih. Nah, ini terbaca 5 ribuan nih. Ya, kadang 5.000, kadang 8.000. Tapi ini alat kita juga sudah kalibrasi sih. Maksudnya kalibrasi kalau ini kan hanya kita spidolkan putih, tetapi kalau aslinya dikasih reflektor, ya, dikasih stiker ini 3M asli bawaannya, ini terkalibrasi. Alat ini terkalibrasi. Terkalibrasi dalam arti adalah ini spek kipas 4.000 RPM-nya. Bawaan pabrik. Nah, kita ukur begini dia 4.000. Ya, 3.900, 4.000. Jadi ini sesuai. Ya, karena dia permukaan sentuhnya gede dan reflektifnya ini terpantul oleh infrared ini kan infrared nih tuh. Terpantul oleh infrared ini, dipantulkan ke sini dan ini mantul reflect ke alat ini dan benar terbaca adalah 4.000 karena ini bidangnya gede dan menggunakan stiker. Nah, sedangkan kalau kita mengukur ini saya hanya menggunakan spidol warna silver ya. Nah, spidol warna silver ini dan dia juga sudah kena ke sini nih melebar jadinya ya. Jadi mestinya adalah nggak boleh gede-gede nih ininya, jangan melebar. Ini melebar nih karena spidolnya belum kering. Tadi saya pakai spidol ini nih. Ya, warna silver. Kurang memantulkan, makanya kenapa susah untuk dicek segala macam. Nah, kita akan coba lagi. Ini melebarannya kita hilangin supaya nggak mengganggu, karena kan dia menghitung RPM itu dari putaran kipasnya sebanyak berapa. Nah, terbacalah di alat ini kan begitu, di sampling ya, seperti itu. $1.900 ya. 1.900 tuh. Lambat ini putarannya ya. Makanya tadi kenapa error? Karena titik itunya nggak bener. Ya, intinya seperti itulah ya. Pokoknya biasanya kalau yang di versi-versi kecil itu yang ini kipasnya nggak terlalu cepat. Ya, jadi memang perlu lebih akurat lagi. Yang penting adalah titik ininya nih. Ya, jangan terlalu besar, terlalu lebar, dan harus dia reflect. Ya, ini sebagai contoh aja. Jadi mengedukasi Anda, kita bukan buat bermain curang atau bagaimana, karena ini LED juga kita tidak jual lagi. Ya, tapi maksudnya adalah kita mau membuktikan bahwa kipas harus, kecepatan kipas itu bukan berdasarkan feeling atau bukan berdasarkan perasaan ya. Kita harus ukur menggunakan alat yang namanya ya takometer gitu ya. Kita ukur berapa sih dia punya speed gitu ya. Ya, speednya berapa baru kita bisa vonis bahwa itu lambat kipasnya gitu ya. Cepat kipasnya loh gitu ya. Jadi jangan berdasarkan feeling yang nggak ada buktinya gitu ya. Suara juga tidak bisa menjamin sih. Justru malah bagus yang silent gitu ya. Yang silent tapi kenceng gitu ya. Karena kalau berisik juga kan Anda juga terganggu gitu ya ke dalam-dalam ke kabin mobil Anda. Ya, cukup ya saya rasa. Jadi jangan bilang saya hanya jualan tetapi bos jarang mengedukasi. Nah, ini kita bikin video edukasi untuk Anda. Terima kasih.